What's up, Chaser? Welcome to Catur Santuy. Oke, lanjut. Ternyata udah babak kelima. Cepet juga nih. Tadi kasihkan analisa partainya FM Miftahul Hudani. Ternyata pertandingan lainnya udah selesai semua. Jadi babak kelima dimulai. Coba kita siapa ya? Yang ini aja deh, yang tahun deket deh. Tadi udah sih, tapi dia Andreas siapa ya kira-kira ya? Oh, udah selesai nih chat Andreas. Barusan tadi. Aduh, sayang sekali chat Andreas. Cepet banget, tadi baru mau di review nggak jadi, ternyata ada di ranking sekian, ternyata dia udah kalah. Sayang sekali ya untuk Chat Andres, tapi nggak apa-apa, tetap semangat, masih ada 6 babak lagi ya, baru 5 babak. Kita lihat kenapa dia bisa kalah. Kok tadi Raja bisa kemana itu? Tuh dia, kita masih hati-hati tuh kalau ngepin ngepin kuda C3 dengan gajah hitam. Kalau nggak ada backing dengan kuda kita di C6 itu kadang suka ada selipan-selipan menteri sekak gitu loh. Ternyata ini mungkin tidak atau kurang diperhitungkan dengan Cek Andreas. Komplikasi juga ya, pukul sekak. Ternyata ada sekak di situ kan, menterinya di A4 free jadinya gaji hitamnya. Wah, ini udah berat sih kalau udah kalah perwira gini, apalagi posisinya si putihnya juga nyerang. Sekak lagi, skak, aduh, sebenarnya belum skakmat sih, cuman hitam atau si Andras ini lebih milih resign karena benteng di bawah itu gratis, benteng di C8 itu gratis. Setelah disekap, Raja tuh otomatis naik ke atas ke E5. Nah, si putih bisa mukul gajah C8, si putih bisa mukul benteng di C8 tuh gratis. Jadi berat sih kalau udah kalah 2 perwira, apalagi Raja udah di jalan-jalan tengah-tengah gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Wow, CM sudah poin 5 CM. Raden Babas draw sekali. Onyong BKD. Buaya air. Oke. Masih belum kelihatan banget sih, walaupun udah babak kelima juga masih belum kelihatan banget ya. Pemain-pemain yang terkenal atau master-master itu masih di inilah, masih di bertengger di tengah karena emang banyak yang poinnya sama gitu. Coba kita balik lagi ke kawan kita admin Catur Santu juga, yaitu Zembaya alias Muhammad Ilyas. Kita lihat dari mana dia. Zembaya beralih Zembaya, ini dia Zembaya. Oh, Zembaya masih berlangsung pertandingannya lawan Marsa of kan itu mana ya, kok langsung hilang aja sih, mana dia tadi, dia Zembaya. Aduh, Zembaya lawan Stefanki. Oh, ini pemain cukup berat juga, Stefanki.
rating 2318. Ini sering gue perhatiin juga di turnamen rutinnya MHT. Itu MHT kan dia ada turnamen rutin juga tuh di chess. Dia sering juara juga nih di divisi utamanya, si Stefanki. Luar biasa. Tapi Zembaya nih menang waktu 1 menit lah. Pionnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pionnya sama. Ini mungkin bisa draw kali ya. Pionnya sama. Yang penting jaga petak aja nih si Zembaya nih, jangan sampai adu menteri dengan kayak tadi nih. Dia mencoba adu menteri, tapi kalau dimakan pionnya bisa lolos. Nah, ditinggal kan. Ini sebenarnya terlalu riskan nih Zembaya untuk ninggalin pos. Kena 2 pion. Kena 2 pion aja berat sepertinya nih. Memang sih kompensasinya Zembaya bisa dapat pion lagi, cuman mungkin satu-satunya kesempatannya tuh skak abadi kali ya. Jangan sampai si Menteri Putih ini dapat lagi nih makan pion di A6 nih. Aduh, kalau sampai dapat pion itu simple si Putih. Nah kan, aduh, kena tempo adu menteri. Sedangkan ada pion bebasnya di C. Ya, berat. Sayang sekali Zembaya tadi ditinggal posnya. Harusnya nahan aja terus dibawa menterinya. Aduh, ini udah gak ketolong ya, gak ada obatnya. Udah promosi lagi. Tinggal dicaplok lagi itu pionnya. Terus jadi lagi dia 2 menteri. Ya, berat. Tadi salah berarti dia itu harusnya jangan ditinggal posnya. Kenapa ditinggal Zembaya? Aduh, emang kenapa sih kalau dia tetap di bawah menterinya? Ini, oh dia mau ke situ kali ya. Geser aja raja ya palingnya ke G7 atau G6. Ke G7 ding, supaya jaga. Mungkin kan si Putinnya ada inisiatif untuk ke sini ngambil ini kan. Mungkin temponya tinggal jaga ke sini aja kali ini. Jaga petak 2 ini. Dia mau ngapain sih Putih kan? Paling masuk habis ya kan. Kurang sabar Zambia padahal unggul waktu sayang. Paling nggak tadi kalau nahan aja bisa draw mungkin. Oke, tetap semangat Zambia sama kawan kita tadi Andreas juga udah tumbang sekali. Nggak apa-apa, masih ada 6 babak lagi, masih berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Rurep luar biasa, Rurep poin 5 habis ngalahin Tony Witch 2300. Oke, sementara masih ada 88 pertandingan yang masih langsung 80 pertandingan yang sedang berlangsung. Miftahul Hudani ini mortir BKD ini kalau nggak salah si Nuh Hakim mortir BKD Nuh Hakim. Nah, makin kemarin makin udah kelihatan nih pemain-pemain ininya nih. Pemain-pemain ininya udah mulai kelihatan. Oke, 15 lagi. Oke. Dan kemarin aja kita akan lanjut lagi ke babak ke-6 tetap di turnamen Chelsea Monica. Oke, kembali lagi di Catur Santuy. Kita kembali meliput turnamen Chelsea Monica. Kali ini sudah berlangsung babak ke-6. Oke, saksikan Oke.
Coba kita liput si pertandingan FMRK Priaga. Wah, ini lawannya CM nih. Seru nih, kita tonton coba. Coba kita ulang sedikit. Ya. RK Priaga megang putih dan Drans Viola megang hitam. Mereka udah pernah ketemu 8 kali, skornya 4 sama. Wow. Main game 4. Oh. Gajahnya langsung ke G5. Oke. Ini dorongan D5 ini sebenarnya suatu hal yang diinginkan oleh si hitam, karena dengan si putih dorong D5 ini diagonal si gajah hitam ini, gajah G7 itu jadi hidup ya. Kalau kudanya nanti lompat, diagonal jadi hidup. Basicnya ini seperti bangunan-bangunan Benoni ya. Kalau yang belum tahu opening Benoni itu apa, nanti bisa dicek di Modern Chess Opening. Oh. Luar biasa, walaupun hitam awalnya terlihat seperti sedikit tertekan, cuman pelan-pelan dia mulai ngembangin perwira, mulai berinisiatif untuk nyerang, counter attack. Putihnya juga sabar, nggak mau buru-buru rokade. Dia coba memanfaatkan tempo G5 hitam untuk majuin H4 supaya ngancurin pertahanan si hitam. Jadi memang itu tujuannya, supaya dia mendapatkan jalur di H, tapi di break sama pion H5 yang diikat dengan gajah dan kuda supaya bentengnya nggak aktif. Tadi mungkin niatnya si putih itu dorong H5 H4 supaya makan pion di G5 dan baris benteng ini kebuka. Kalau baris benteng di H ini kebuka, wah bahaya. Nah, ini si putih coba memanfaatkan tempo yang sudah kebuka, dia double gajah hitam dengan menteri, mau coba masuk mungkin ke H6 biasanya untuk menukar gajah hitam. Ya, langsung masuk dia. Mungkin dia berinisiatif tukar sekaligus planningnya ini ngusir si gajah putih. Jadi pion ini terlepas dari si penjaganya. Tapi sepertinya kuda bakal balik lagi ke sini menjaga pion ini, karena putih pasti rencananya untuk ngusir si gajah ini, dorong pion F3 dan ininya lepas kan, makanya mungkin si hitam mungkin bakalan balik lagi kudanya. Nah kan benar kan, dia berarti membaca rencana si putih yang ingin dorong F3 supaya pionnya ini terlepas dari si penjaganya. Makanya si hitam itu mencoba untuk mengantisipasi dengan kudanya balik lagi ke F6. Luar biasa, walaupun si putih tidak rokade tapi dia tetap nyerang ya, tetap nyerang. Dan sejauh ini rajanya pun masih aman ya, walaupun di tengah-tengah masih aman, karena
senternya ini, tengah-tengah ini nggak kebuka, dan tidak ada perwira-perwira aktif dari hitam yang masuk ke daerah putih. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan si putih, dia udah merencanakan seperti ini, dia tidak rokade tapi raja tetap aman dan dia bisa fokus untuk menyerang sisi raja. Nah ini nanti bisa lagi dia kalau misalkan eh, rajanya pindah, ini bentengnya bisa masuk lagi ke sini double untuk menekan di baris H. Nah ini ditinggal nih sama dia ngancam menteri. Kita lihat di pertandingan ini siapa yang akan unggul skor atau mungkin draw. Luar biasa emang pertahanan dari hitam juga cukup baik. Di balik pertahanan itu dia bisa gitu untuk tetap nimbangin untuk serangan balik juga gitu. Nih, jadi sambil bertahan diselip-selipin nyerang gitu. Ini bahaya nih, kuda nih siap-siap mau dimakan nih. Kalau si hitam dorongnya nih, kudanya gratis. Atau mungkin ntar kudanya kesini. Mungkin kuda kesini. Oh, dia abaikan. Dia tetap fokus dobrak garis H. Yang putih itu rencana pasti gitu, dia mencoba untuk membuat barisan ini terbuka. Nanti planningnya mungkin si putih rajanya naik ya ke sini atau ke sini, ya kan? Nah, ntar si benteng ini bisa ke sini atau ke sini. Waktu sementara masih imbang. Oh, tapi sementara si hitam juga belum bisa dorong F sih karena ada gajah putih. Oh, ditutup dulu gajah putihnya. Mungkin dia bisa ke sini. Siap-siap open. Sementara CM Transviola unggul waktu ya. Tapi tidak masalah biasanya untuk pemain-pemain sekelas mereka nih. Biasanya mereka bisa cepat di waktu-waktu 33 bawah tuh bisa cepat. Apalagi kalau sekelas JGM tuh aduh, 10 detik pun mereka bisa banyak yang langkahnya ya. Nah betul aja kan dia larinya ke sini untuk siap-siap open. Kita lihat selanjutnya apa planning si putih. Emang opennya ini gampang banget sih emang untuk di tangkis dengan nutup N6 aja udah cukup. Oh, gajahnya manuver dari C4 ke bawah ke sini. Ke sini. 14 detik chess. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang master dalam waktu sekian. Biasanya seru nih kalau udah waktu-waktu keras gini. Ada aja langkah-langkah selipannya. Itulah bedanya master sama pemain biasa atau hampir master. Biasanya jam terbang mereka yang tinggi itu ada aja pokoknya langkah-langkah selipannya. Jadi dengan kondisi kalau waktu jauh pun kadang bisa berbalik gitu, ada counter attack.
Hans Viola. Seru banget pertandingannya. Itu dia yang kayak tadi yang kita tunggu-tunggu tuh, pertandingan antar master. Lihat lagi, Arifa, Chandra PW. Wah, ini pemain-pemain muda masa depan Indonesia nih. Walaupun belum bergelar, cuman mereka nih kemampuannya udah setara master, luar biasa. Mortir BKD, luar biasa. Rikudo LCKB, Khalid bin Walid. Ini FM Rifuza. FM Rifuza ini dia si Arif Abdul Hafiz. Dia ini entah udah alumni atau belum. Kuliahnya nggak salah waktu itu di Gunadarma. Oh, udah selesai nih, Ces. Udah selesai, nanti kita lanjut lagi ke babak 7. Jangan malas, Ces. Ya oke, kembali lagi di Catur Santuy. Lanjut kita ke babak 7 dari turnamen Chelsea Monica. Berarti 7, 8, 9, 10, 11. 5 babak lagi nih pertandingannya. Yang tadi ngalahin Ijat atau Zembaya Stefan itu kalah dengan FM Rifuza. Ini ada si Dewa Kipas nih, apakah ini akunnya Pak Dadang atau bukan? Kita nggak tahu. Soalnya semenjak booming itu Dewa Kipas itu jadi banyak banget di Lices tuh yang pakai akun itu. Maksudnya pakai akun dengan nama tersebut, Dewa Kipas. Soalnya kalau tidak salah pernah juga di wawancara itu Pak Dadang tuh kalau nggak salah main Lices juga, nama akunnya Dewa Kipas juga. Nah, nggak tahu deh tuh Dewa Kipas yang mana tuh. Banyak banget soalnya yang akunnya Dewa Kipas. Nah, ini kalau udah gini enak nih, pasti banyak yang pemain-pemain papan atas ketemu dengan papan atas juga. Jadi seru ditontonnya. Paling nggak terjadi partai mini lah, atau partai-partai dengan cuman kayak tadi 8 langkah, 10 langkah, 12 langkah terus selesai gitu. Biasanya sengit sih. Kita lihat coba. Lihat Mortir BKD silang siapa nih? RRQ Dadang. Pak Dadang masuk tim e-sport RRQ. Kita nggak tahu ini Dadang mana. Masa iya RRQ yang kayak di Mobile Legends. Luar biasa sekali. Fernanda Agus UB. Ini berarti anak UB nih kayaknya nih, Brawijaya. Nah, ini kawan kita juga nih, Teguh S Putra, pemain paguyuban Catur Tangerang Raya. Boleh kita liput lawannya, soalnya gede juga nih, 2400. Kita lihat pertandingan dari Teguh S atau Teguh Samuel. Sementara Teguh menang waktu tipis ya, masih 4 menitan, lawannya udah 3 menit. Review sedikit dari awalnya. Dulu ini si Teguh ini dulu mainnya E4 ya. E4 sekarang udah beralih dia, sekarang mainnya London. Ini bentukan seperti ini pernah juga gue pelajarin, itu dia bangunan seperti ini tuh London tuh idenya dari si ini. Kalau mungkin ada yang pernah belajar juga dari Simon William GM, itu biasanya dia merekomendasikan ketika main London dan lawan itu bermain bentuk King Indian, biasanya si putih diarahkan seperti ini pola bermainnya.
double gajah dan menteri, dan dia nggak langsung keluarin kuda F3 atau gajah putih dulu, belakangan. Biasanya dia fokus kembangin sisi menteri dan rokade panjang. Tuh langsung inisiatif pertukaran gajah hitamnya. Langsung nih jalan tol nih, cepet-cepetan nih, siapa nih yang dobrak. Wah, hitam dan dobrak. Skak. Masih rame sih, masih sengit, karena si putih pun kurang pasukan nih untuk mendobrak pertahanan hitam. Sedangkan hitam bentengnya yang di A nya udah aktif sampai ke E7 untuk siap-siap membantu pertahanan hitam yang di pion H7 ya. Karena kan pion H7 ini udah di center ya, udah diincar-incar sama menteri dan benteng yang double. Nah, ini mau di double lagi nih sama putih nih. Mungkin dia akan kesini double 3, tapi hitam juga masih kuat pertahanannya. Dan di posisi ini gajah putihnya nih agak kurang aktif ya, agak pasif ya, karena ini dia mentok, ini mentok dengan pion sendiri. Oh, ternyata kesini bentengnya. Kalau sekilas dilihat mungkin hitam lebih unggul karena dia punya kuda ya. Ini kan posisinya agak tertutup ya, nggak terbuka. Kuda ini bisa bebas nih, dia bisa kesini, bisa masuk. Nah, hitam tinggal coba netralin kondisi pertandingan ini dengan adu menteri, karena dia punya kuda nih. Untuk ending seperti ini mungkin kuda lebih diunggulkan ya, karena permainan tertutup nih. Kita berusaha coba netralin. Oh, ternyata ada dorongan pion E4, ada counter attack-nya juga. Putih agak bahaya nih kondisinya. Tuh, dia udah unggul posisi, dapat pion, udah simple, diadu aja sama dia menterinya. Simple, hitam planningnya tinggal berusaha adu menteri, udah, karena dia tahu posisi dia tuh udah unggul. Kena lagi karena ini copot nih, dimakan sama dia. Nah, dimakan sama dia, copot pionnya. Udah unggul 2 pion nih, unggul 2 pion, terus ada kuda lagi kan. Aduh, kuda bisa nyantol ke sini, kuat banget nih, nggak ada lawannya. Pion bebas nih 3 nih, 1, 2, 3. Waktu juga unggul. Mungkin tadi ada sedikit salah tempo dari putih, makanya jadi malah berbalik. Agak berat sih ya untuk putih. Hitam tinggal nahan doang. Aduh, perwira sederhanain, udah ending. Ada tiga pion bebas soalnya. Waktunya beda 2 menit lagi. Aduh, berat sih, berat. Oh, free queen, tapi ada counter attack-nya nih, benteng bawah kalau dia makan menteri. Luar biasa, langsung desain. Lawan tadi siapa? Ciko Sumsel, mungkin dari Sumsel kali, makanya ada Sumselnya. Luar biasa, kawan kita tumbang.
Kita lihat, oh Aji masih mimpin. Aji luar biasa nih, kemarin 2 kali juara di turnamennya Tarigan. Si Dewa Kipas juga sementara poin 7 belum kalah dia, luar biasa. Ada Om Gendut, Arifa luar biasa habis. Oh, nah ini yang tadi gue bilang, ini padahal udah babak ke-7 tapi masih belum rata gitu, masih belum ketemu yang sesama rating tinggi gitu. Kayak contoh ini, dia tuh belum belum ketemu rating yang gede-gede ya, masih yang, tapi untuk ukuran rating 2025 kuat juga sih. 6 babak bisa 6 poin gitu. Sempat mimpin tadi gue lihat dia di peringkat 1, sementara bisa tumbang. Oh, dari Ibat KBPL, Ibat nih dari Jawa Timur ya. Ibat satu grup juga sama kita, KBPL. Oh, Difuza, Arifan Davis, poin 7 dari Retire, ada Lutfi Ali. Nah, ini Lutfi Ali aja baru kelihatan nih di atas, dari tadi kemana aja dia nih. Masih belum rata banget tadi, belum pada naik semua di atas, masih membaur di tengah semua. Oh, Chandra Pedro sekali sama siapa nih? FCH. Ober BKD. Biasanya yang terkenal itu kalau turnamen hadiah itu biasanya ada BKD, KBPL, LCKB itu pasti banyak yang pemain-pemain dari klub atau komunitas mereka pasti banyak yang ikutan. Oh, RRQ Dadang juga poin 7 nih, habis ngalahin Hakim, luar biasa. Mungkin tumbang sama RRQ Dadang. Ini kayak gini ntar pasti kena di review atau analisa sama panitia biasanya. Biasanya kalau dia ratingnya tanda tanya terus dia bertengger di papan atas, itu biasanya sering dicurigain karena biasanya emang kalau turnamen gitu ya pemain-pemain yang udah terkenal tuh biasanya udah punya akun gitu, udah punya akun yang memang udah lama gitu, bukan baru. Jadi biasanya kalau akun baru identitasnya nggak begitu dikenal, itu dicurigain sih biasanya. Oke, sekian babak 7-nya. Lanjut lagi nanti ke babak 8-nya, gimana Mances? Ya oke, kembali lagi di Catur Santuy. Kali ini turnamen Chelsea Monica sudah menuju babak ke-8 nih. Oke, mulai babak 8. Dari 4.000 peserta, sekarang cuma ada 1.009 pertandingan yang berlangsung. Udah hampir setengahnya ya. Harusnya kan normalnya kalau 4.000 ya berarti 2.000 pertandingan dong. Oke, kita lihat apakah ada pertandingan seru antar master. Tadi CM udah kita review ya, tadi lawan si RK Priaga. Nah ini boleh nih, Fernanda Agus lawan Arifah. Oke, Fernanda Agus UB, berarti dia mungkin dari UB ya. Kalau nggak salah emang pernah dengar sih, ini emang anak Brawijaya. Sedangkan Arifah itu dari ITB, jadi ITB. Mahasiswa kuat nih. Kita lihat sedikit dari awal. Arifah main D4. Oh, Arifah main London nih. Wow, luar biasa. Nah, pasti London setup selalu seperti itu. Umumnya ya, kalau lawan yang
D5 E6 pasti umumnya begitu. Jarang ada putih itu langsung tukar gajah hitam ketika si hitam naruh gajahnya di D6. Pasti si putih lebih milih untuk mundurin gajahnya ke G3 ya, supaya ada tempo ketika dia diadu. Nah, si putih pasti makannya pakai pion H, jadi benteng di H itu kebuka. Nah, ntar si putihnya rokade panjang. Nah, ini ditukar karena beda kasus, karena dia ada tempo untuk ngembangin kudanya di F3 sekaligus ngancem menteri. Makanya dia ngambil tempo di situ, kayak dia berani adu. Sementara pion sama-sama 6, gajah kuda sama gajahnya juga sewarna. Biasanya kalau gajah sewarna nih enggak ini sih, biasanya enggak draw sih, kecuali gajahnya belang. Tapi masih rame sih ini, belum ada bau-bau draw. Waktunya ya sama lah, imbang, ini masih imbang walaupun ratingnya terbilang cukup jauh ya, 2300 sama 2500. Cuman sejauh ini permainan masih imbang, belum ada kelihatan posisi-posisi yang menguntungkan atau unggul telak lah gitu. Belum ada menang perwira, belum ada menang pion. Gajah sama-sama aktif, pion sama. Mungkin nanti si hitam berusaha main ending ya, karena di sisi menteri ini hitam ini unggul ya, 3-2 ya, 3 lawan 2 pion. Beda cerita kalau kalau di sisi raja masih agak rame. Aduh, masih rame. Sudah 23 langkah masih rame, masih belum terlalu kelihatan jelas keunggulannya. Oh, ini ada tempo menterinya masuk ya. Pionnya ditinggal, pion B2 nya ditinggal. Kalau dia ngajakin pertukaran, menteri pukul, dia pukul kuda, pukul gajah. Putih kayak menang pion sih. Setelah pukul dia pukul ini, nanti dia pukul pion ini, menang 1 pion jadinya. Oh enggak, dia masih sama 5, masih sama. Cuman agak berat sih ini 2 lawan 1, apalagi ini 2 lawan 1 ya kan, gajah putih. Ini yang bisa ada peluang di sini nih. Kita lihat ditukar nggak nih. Ternyata putih ada tempo mukul H3 nya ya, kombinasi kecil ketika dimakan ini jadi free pertukaran. Cuman dia bayi nama si putih, dia tetap fokus pretelin pion di baris A dan B. Mundur, dilepas pionnya. Kalau pion ini dilepas, keunggulan bisa berbalik nih, jadi si putih yang unggul. Ada 1 pion bebas. Oke, sementara si hitam untuk ngincar ini
putih walaupun unggul 1 pion tapi mesti tetap hati-hati karena ini termasuk permainan terbuka dan gajah putihnya aktif. Oh, ini dijaga ya, mesti hati-hati nih kalau dipukul, ada open ini nih, kudanya sih skak menteri. Jadi itu CS, kalau main catur usahain ketika diancam jangan langsung jagain atau bertahan gitu. Kalau bisa coba inisiatif cari celah untuk serangan baliknya gimana sih. Kayak gini kan termasuk bagus juga nih, termasuk dia tidak terbawa permainan si hitam yang langsung menekan pion tadi, dia berusaha nyerang. Oke, sementara Arifo kalah waktu. Oh, pionnya balik nih. Oh, ini kalau gini kayaknya draw nih. Bahaya sih tapi kudanya. Salah-salah rajanya kabur bisa kena skak gajah. Soalnya 1 pion bebas ini peta promosinya tuh sama warnanya sama gajahnya, jadi agak berat juga sih. Cuman kita lihat masih rame sih, soalnya masih 1 menitan. Biasanya pemain-pemain sekelas mereka ini ilmu endingnya agak bagus ya. Nah, dia selalu berusaha untuk ini kartu. Nah ya, keunggulannya kuda gitu, ending lawan gajah. Karena kuda ini langkahnya lebih sulit dibaca, lompatan-lompatannya, garpuannya. Tuh, tadi dipancing lagi, kalau dimakan, nah sini kuda lompat ke sini. Maju, oh enggak. Si putih tetap berusaha tukar perwira karena dia tahu mungkin kalau tukar perwira main ending bakalan menang, soalnya menang 1 pion ya. Udah kuat jadi nyantol-nyantol mulu. Tuh, udah lompat ntar. Oke, rajanya manuver lagi tadi dari sisi sini ke sini. Manuver dia, karena itu juga waktunya 16 detik nih, kalah lumayan, kalah 7 detik, 6 detik. Nah, draw, sepertinya draw sih. Hitam tinggal nuker pion sama gajahnya aja. Arifan juga ngotot, gak mau ini, dia sabar, tetap nahan pionnya di hitam dulu karena hitam simple lah, tinggal nunggu putih dorong udah dipukul. Nah, ini kenapa kuda dibilang lebih unggul daripada gajah, karena di waktu-waktu kritis gini tuh dia langkah kuda kan sulit kebaca, dan itu dia kalau si hitam yang mainnya main play move ketika di scout, nah itu yang sulit sih. Jadi pertandingan dimenangkan oleh Haripa. Oh, 2 games lagi nih. RQ Dadang. Oh, RQ Dadang menang apa? RQ Dadang. Oh, free. Free. Oh, kita lihat 1 detik kalau nggak bisa mati.
luar biasa sih masalah tips mati, luar biasa, luar biasa sekali. Itu nggak tuh CS dari tadi, dia tinggal 1 detik tapi ada 10 langkah lebih. Itulah kehebataannya. Oke, jangan lupa Ces, kita lanjut lagi ke babak ke-9.